Selamat sore, kita balik lagi bareng Vince Modified nih ya. Nih kita ngerjain motornya Pak Wahid. Ini mesin lagi kita bongkar ya. Ini mau kita bongkar bagian kopling ya. Kita mau belah mesinnya karena ada itu ya, seperti di video sebelumnya. Di sebelah sini, di sebelah situ ada lem ya, bekas lem. Ya kelihatan ya, itu bekas lem porting. Mau kita rapiin ya, mau kita benerin sesuai ininya. Nah, ini udah kebuka. Coba Mas, tolong ini dibuka kampas gandanya, lihat. Nah, tuh sudah, udah rata ya. Kampas gandanya rata. Ini kampas gandanya udah rata. Kelihatannya tapi baru ini, kelihatannya baru diganti ya. Tapi kayaknya pakainya imitasi. Terus kalau untuk ininya masih lumayan sih ya, masih lumayan. Mungkin mangkoknya nggak kita ganti ya, mangkok kampas gandanya nggak kita ganti, cuman kampas gandanya nanti kita ganti ya. Itu kelihatannya gantinya pakai yang imitasi itu ya. Iya nih, nggak, kayaknya imitasi nih ya, jadi nanti kita ganti aja untuk kampas gandanya. Terus kampas kopling juga ini nanti bakalan kita ganti ya, pas koplingnya. Coba Mas, tolong di ini Mas. Udah entah. Ya. Nah, kampasnya udah rata ya. Nih lihat. Tuh. Nih. Ini kampasnya ya, udah rata sekali nih. Udah tipis, kelihatan banget. Ya, ini kampas kopling kita ganti, kampas ganda kita ganti, mangkok kita tetap pakai yang lamanya, enggak kita ganti. Terus ini seher juga, ini seher kita ganti ya. Ini seher kayak gini bentuknya ya. Ini kita ganti aja. Nggak tahu ini oversize berapa, ini nanti coba kita bersihin dulu ya. Nanti kita bersihin, kita lihat ada ininya enggak. Ini udah diganti ya, tuh mereknya tuh kebaca ya, Nippon Pena, mereknya NPP bukan AHM ya. Ya ini kurang lebih begini. Terus untuk klepnya Mas, mana klepnya, coba saya lihat klepnya. Oh sini, ini klep X nya masih oke. Terus ini yang in juga masih oke. Ini kelihatannya baru ya, kelihatannya. Noken asnya ini, noken asnya agak kegerus sedikit ya. Iya, noken asnya agak kegerus nih, kelihatan nih ya. Ini terus ini tuh kelihatan nggak ya, kegerus ya. Ini kayaknya pernah telat oli nih. Ini kalau dibilang pengaruh, ini pengaruh ya. Satu ke suara tuh, ini juga udah gerenjel tuh. Tapi nggak apa-apa ya, kita pakai lagi aja, kita nggak usah ganti. Kampas kopling, kampas ganda, seher nanti kita quarter ya. Terus silinder headnya Mas, sini silinder headnya lihat dulu. Silinder head, seating clamp bagus ya, tinggal nanti kita skir. Seal clamp nanti kita ganti baru. Ini nanti bakalan kita bersihin semua ya. Nanti bakalan kita bersihin nih, kelihatan headnya seperti ini ya. Nanti kita bersihin, bisa dilihat nanti perbedaannya kayak apa nih ya. Tuh, oke. Terus sama itu ya, ada tadi rantai keteng ini juga bakalan ganti. Tadi roll ketengnya udah parah ya. Nah ini tadi ya tuh udah kayak gini ya, gompel gini. Nanti kita ganti ya, sama satu set roll keteng yang besar ini, yang kecil sama rantainya itu ya. Ini juga tadi sempet Pak Wahidnya datang ya, sempat saya ceritain nih motor-motornya sedikit kondisinya seperti apa.
Jadi tadi sehernya juga udah dilihat kayak gini. Nanti kita quarter, terus ini rantai keteng kita ganti baru. Kalau kampas ya, ini ternyata kampasnya kelihatannya masih mangkoknya ya, mangkoknya kelihatannya baru ganti nih. Tuh ini ya, tuh baru dibantek ya. Ini baru dipantek nih. Pantekannya kalau asli nggak gini tuh, belakangnya udah digerinda ya. Ini oke kok ya, mangkoknya masih oke, cuman ini kampasnya nih yang saya kurang serak ya. Kampasnya kurang serak saya ini. Soalnya kemarin pas begitu kita pakai ya, nggak gigit, selip dari bawah udah selip dia. Ini kampasnya jadi kita ganti aja. Kampasnya kita ganti. Dan setahu saya juga kalau yang orisinil kayaknya nggak gini gitu kampasnya ya. Nanti kita ganti ya. Kampas ganda kita ganti beserta karetnya. Di dalamnya kan ada karet nih. Ya, itu nanti kita ganti. Sama ini ya, kampas kopling. Ini kampas kopling udah tipis nih, belum pernah ganti nih kayaknya. Nah, kalau ini kelihatannya belum pernah ganti nih. Ini soalnya udah tipis banget, udah kelihatan ini. Kalau baru nggak kayak gini ya. Ini kalau diukur pun kelihatannya beda jauh tuh, tipis banget ini. Oke. Kalau plat koplingnya sih masih bagus, masih oke. Apalagi ya? Ya kurang lebih mesinnya seperti ini ya. Ini nanti bakalan kita buka ya. Kita belah, nanti kita bersihin. Oke. Kita lanjut ya. Kita mau mau kita bawa beberapa ke tukang bubut nih. Untuk mesinnya Pak Wahid ya. Ini sehernya ternyata oversize 50. Ini mau kita quarter nanti pakai oversize 100. Nah, ini nanti silinder headnya mau kita bersihin ya, lubang X nya ini kan kelihatan kotor hitam tuh ya. Sininya juga hitam, nanti kita bersihin. Ini tadi sebagian udah saya kerok-kerokin tuh, ini kotoran dari seher ya. Ini dari kepala sebelah sini doang tuh. Oversize 50 ya. Nah ini pun udah pakainya NPP. Bisa kelihatan nggak? Tuh, mereknya NPP ya, Niki pun pena. Ini terus stang seher juga ini udah gantian dan ini palsu ya. Kelihatannya sih, kelihatannya palsu KW ya. Bukan NPP. Ini nanti kita ganti mungkin pakai NPP aja ya. Pakai Niki pun pena. Kalau orisinil barangnya agak susah di sini ya. Pakai NPP juga oke, nggak masalah, dia kuat juga. Tuh, terus ini ya, rumah kopling nih. Rumah koplingnya kocak. Nah, ini maju mundur tuh kocak ya. Terus kanan kiri juga tuh kocak juga ya. Tuh kita ganti karet koplingnya nih. Ini kelihatan juga bekas dipantek-panteknya ya. Nanti kita ganti, kita perbaiki tuh. Ini juga kelihatan mangap-mangap ya. Nanti kita ganti, kita perbaiki. Oke, jadi itu aja. Kalau untuk bearing ini kita pakai lagi ya. Ini bearingnya masih oke ya. Bearingnya masih oke. NTN. Tuh ya. Bearingnya masih oke, masih bagus. Sebelah sini juga NTN ini. Mana ya? Nggak kelihatan. Ya, NTN juga lah. Pokoknya ini bearingnya masih oke, masih bagus. Jadi nggak ada yang kita ganti ya. Oke, ini sekarang kita bawa ke tukang bubut dulu. Kita lanjut lagi ya. Kerjain punyanya Pak Wahid. Ini kemarin sudah dari tukang bubut, rumah kopling udah kita pantek ulang, karet-karetnya udah bagus, udah kenceng, ini udah nggak kocak sama sekali. Tuh ini juga belakangnya udah rata. Kemarin kan dia agak mangap ya, agak kebuka, sekarang ini udah rata semua ya. Bagus ini pantekannya. Terus blok seher kemarin pakai itu kan ya, sebelumnya oversize 50, sekarang kita quarter jadi oversize 75 ya. Ini quarterannya oke ya, tuh kelihatan ada silang-silangnya. Kalau quarteran bagus tuh gitu ya, ada semacam silang-silang gitu baretnya ya. Nah ini sehernya kemarin saya pikir saya mau pakai oversize 100 ya, cuman
eman-eman ya. Akhirannya saya pakai oversize 75. Nah ini saya pakainya film ya, film. Saya nggak pakai yang orisinil. Kenapa? Karena kalau pakai film udah tahu lah ya, anak-anak motor pasti tahu nih share film. Kalau share film itu dia pinggirannya nih ada jalur olinya nih ya, jadi bagus ya nanti sirkulasi olinya. Bentuknya standar ya, proses 75 tuh film ya. Film ini dia ini juga produksi satu produk sama ini ya, dia juga produksi seher standar ya, kayak Jupiter, Yamaha kalau nggak salah juga ini satu pabrikan ya sama film gitu. Cuman kayaknya sih di rebranding ulang ya. Ini tadinya saya mau pakai Jupiter, cuman Jupiter itu kan ukurannya 51, tapi ini ternyata masih bisa pakai 75, jadi sayang ya. Soalnya kan kalau Supra itu dia boringnya tipis, nggak kayak Yamaha. Jadi eman-eman kita pakai 75 aja deh. Cuman kita pakai yang film gitu ya, biar sip. Untuk stang seher saya pakai NPP aja ya. Kenapa? Ke satu dia juga sama, kuat juga, awet. Dan juga ini lebih murah ya daripada orinya gitu. Ini coba Mas digoyang-goyangin tuh, udah nggak goyang sama sekali ya, nggak kocak sama sekali. Nah ini terus ini untuk stang sehernya nih kita cek ya. Kemarin kan bunyi, saya pikir kemarin stang sehernya masih bagus ya, nggak bunyi, tapi ternyata bunyi juga. Nih, udah nggak ada bunyi tak 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 ya. Ya aman. Ini pakai NPP aja. Kalau kemarin nggak jelas tuh, nggak tahu saya itu ori apa bukan ya. Tapi kalau sepengetahuan saya sih kayaknya itu bukan ori ya, kayaknya. Daripada pakai yang nggak jelas mending pakai ini aja lah, NPP. Sudah teruji ya. Harganya nggak terlalu mahal, kualitasnya oke, bagus ya, awet juga. Oke, jadi kurang lebih segini. Ini nanti mesin bakalan dibersihin, dirakit lagi. Terus untuk ngebikin bos yang swing arm itu yang rusak, nanti ini motor bakalan kita serahin ke tukang bubut ya, biar nanti dia bikinin bosnya, sekalian dia pasangin. Sama nanti standar tengah ini kan diganjel-ganjel, ini dipotong, ganjelannya dibuang, ditambahin lagi besi kayak standar ya. Jadi nanti dibentuknya kelihatannya rapi, standar, nggak diganjel-ganjel gitu. Jadi nanti kelihatannya standar tapi lebih panjang ya. Ini kalau untuk silinder head belum saya bersihin ya, karena kita masih rapi-rapi di tempat kerja dulu nih, biar nanti kerjanya enak. Nah, sedikit juga kita bahas yang Jupiter. Ini Jupiter kondisi seperti ini, listrik udah nyala semua, cuman ada beberapa kabel yang harus kita urut lagi ya, terutama di bagian speedometer, karena speedometernya ini imitasi. Dia udah nyala ke sini ke atas, cuman agak ngaco ya tuh, netralnya harusnya di netral, ini malah di 2. Nanti kita cek lagi. Kalau untuk mesin belum bisa kita nyalain karena ini tadi setelan koplingnya macet ya, setelan koplingnya macet, jadi mau nggak mau kita senai ulang dulu, kita rapiin ya. Ini packing jadinya kita ganti baru lagi ya. Nih padahal kemarin packingnya udah kita pasang tuh, kita ganti baru lagi. Oke. Jadi nanti setelah mesinnya udah kerakit, terus bikin ini ya, nanti kita videoin lagi. Ini proses punyanya Bapak Wahid ya. Ini untuk bagian kopling sudah dibersihkan ya. Jadi bersih lagi ya, bagus. Untuk mesin juga udah bersih ya, dalam-dalamnya juga udah bersih semua. Ini kita semua bersihin manual ya, nggak pakai mesin, nggak di sunblast juga, tapi kita usahakan sebagus mungkin ya.
Ini sudah, tinggal kita rakit ya. Ini kemarin bearing-bearing nggak ada yang diganti ya, karena bearingnya masih, saya rasa masih cukup oke. Jadi kita nggak perlu ganti bearing gitu. Terus kemarin tuh yang diganti stang seher. Ini nanti kampas kopling bakal kita ganti, kampas gandanya juga. Ini rantai keteng nanti kita ganti ya. Gitu. Terus ini untuk silinder headnya. Silinder headnya dalamnya sudah dibersihkan, tapi luarnya belum terlalu bersih ya. Nanti bakalan kita bersihin lagi. Ini nanti bakalan kita skir ulang ya. Jadi belum di skir. Ini kelihatan businya ini udah cor-coran ya. Udah di shock. Lubang in bersih ya. Lubang X sama bersih juga ya. Kita bawa keluar. Bersih ya. Sudah jauh dari kemarin, beda banget. Tinggal bagian luarnya aja ini yang kita bersihin ya. Ini blok sehernya sudah dibersihkan ya. Cuma memang ini kelihatannya nggak bisa ini sekali ya, karena ini bahannya besi bukan aluminium, jadi nggak bisa seperti baru ya. Kalaupun mau ini harus di powder coating. Itu. Ini sehernya sudah oke, nanti kita tinggal rakit ya. Itu. Ini kita lanjut ngerjain punyanya Pak Wahid nih. Ini kita habis ngebersihin ini ya, apa namanya, napgear ini. Ini kan dia rubahan pakai punya apa ini, nggak tahu ya, variasi lah. Tapi kalau dilihat kasat mata sih mirip sama Supra 125 ya. Ini laharnya sudah seperti ini ya. Waduh. Ya ini kita gampang aja sih, bisa kita ganti. Cuman sampai begini gitu loh, sampai kayak gini. Apa yang nggak kerasa gitu kan? Ya wis lah ya. Ini kita ganti aja yang baru. Sudah parah ini juga pocel nih tuh, pecah ya. Ya wis, kita ganti saja ya. Kita lanjut ngerjain mesinnya Pak Wahid ya, Supranya Pak Wahid. Ini setelah saya skir klep, lubang in X nya sudah seperti yang kemarin saya bilang ya, udah saya bersihin tuh, udah bersih. Ini juga udah selesai saya skir. Fire klep sudah saya pasang kembali ya. Sudah dites bagus, nggak ada bocor ya. Kondisinya cuma bisa jadi sampai seperti ini ya, karena ini juga sudah di shock itunya, dia punya lubang busi ya. Terus noken asnya juga sudah, ini udah kegerus ya. Ini bisa dilihat, bentar mana ya biar jelas. Nah nih tuh kelihatan udah kegerus ya, udah kayak gini. Jadi ya sudah, ini kita pasang lagi aja karena nggak ada instruksi untuk diganti ya. Jadi kita pasang lagi aja ya, mudah-mudahan bisa oke lah ya. Walaupun memang kalau ini kita pasang sih bisa aja, cuma nanti yang sudah pasti ya performa nggak bakalan maksimal ya. Performa nggak bakalan maksimal, dan juga untuk suara mungkin nggak bisa sehalus kalau misalkan kondisi noken asnya normal gitu ya. Tapi kalau untuk yang lainnya sih oke, nggak masalah. Ini mesinnya udah kita rakit ya, seher sudah dipasang, mesin tengah jadi udah oke ya, udah kita rakit. Jadi kemarin kan itu dia punya bagian bawah crankcase itu kan diganjel ini ya, dikasih lem, bukan diganjel, dipakein lem porting ya, itu ya namanya, itu lem porting biasa di 2 tak tuh untuk ngorek-ngorek blok mesin ya. Kenapa itu bisa sampai rembes oli dari tengah? Prediksi saya ini motor kan pernah diturunin mesin untuk ini nih, ngeganti ini ya, ngecor baut oli. Kalau ngecor baut oli itu kan harus namanya kita belah mesin ya.
Kalau dibelah mesin, kalau saya pribadi di sini kalau belah mesin, packing pasti selalu diganti. Yang namanya kalau sudah dibongkar, packing selalu saya ganti. Nggak pernah saya pakai yang lamanya. Sekalipun misalkan nanti ada kendala, kita harus bongkar bak kopling lagi ya, walaupun packingnya masih tergolong baru, tapi kalau sudah kena baut, sudah dipres, kalau saya selalu pasti saya ganti baru lagi gitu ya, walaupun itu masih kondisi baru, sudah baru terpasang, ternyata masih ada kendala, misalkan ada yang kurang pas atau gimana gitu ya, terus ada kita harus bongkar lagi bagian koplingnya, misal gitu ya, ini kita cerita aja, bagian koplingnya harus kita bongkar lagi, walaupun packingnya masih baru ya, itu pasti saya ganti lagi ya, apalagi udah kena tetesan oli, udah pasti saya ganti baru lagi gitu. Jadi meminimalisir untuk kerja 2 kali ya, takutnya nanti ada rembes-rembes gitu. Nah ini kemarin dia bisa bisa rembes karena ini packingnya nggak diganti sama bengkel yang sebelumnya ya. Ini kalau packing kayak gini orisinil nih ya, ada tulisan kayak gini nih, orisinil, made in USA ya. Ini packing merek Aspira, merek Federal juga kayak gini ya. Aspira warnanya gini nih, hitam, tulisannya pun sama kayak gini ya. Terus untuk yang Federal juga sama, tulisannya kayak gini, cuman beda 2 warna aja. Kalau Federal warnanya hijau, kalau Aspira warnanya hitam gini ya. Nah ini orsinil nih, packing orsinil. Dia pasang lagi, habis belah mesin, packingnya dipasangin lagi, dan ini nggak dikasih lem sama sekali ya. Packingnya nggak dikasih lem sama sekali, nggak ada bekas lem juga di sini ya. Walaupun dibersihin kayak apapun ya pasti tetap bocor ya, nggak bisa. Namanya packing ini kalau kita pasang, kita baut, kita press, dia pasti berkurang ya tebelnya gitu, karena kepres kan dia ya, kurang lebih begitulah. Ini kenapa kemarin penjelasan sedikit aja ya, untuk yang punya motor juga nih Pak Wahid, kenapa kemarin bisa bocor, bisa rembes ya, karena itu packingnya nggak diganti, begitu dibelah nggak diganti packingnya, nggak dilem lagi. Jangankan di lem ya, biarpun packingnya nggak diganti tapi kita lem, itu tetap pasti bakalan bocor ya. Jadi tetap harus kita ganti packing, kita ganti baru, terus kita kasih lem gitu. Jadi biar aman gitu ya. Kurang lebih ceritanya sedikit begitulah ya. Kenapa kemarin bisa sampai rembes lagi? Nah itu penyebabnya di packing nggak diganti dan nggak dilem. Walaupun dilem, kalau packing nggak diganti ya percuma ya. Jadi tetap harus ganti packing, karena packing nggak seberapa harganya gitu. Oke, jadi ini update mesinnya ya, kondisi motor seperti ini. Kemarin kan saya mau bikin ini ya, bos-bosan di rangka nih, swing arm. Ini memang PR-nya ini motor tuh di situ ya, yang bikin parah. Sudah saya bawa ke tukang bubut, dan tukang bubutnya angkat tangan ya, dia nggak berani ngerjain, dia nggak bisa ngerjain, takut nggak senter. Ya sudah, mau nggak mau ini cuma diakalin aja pakai plat aluminium yang tipis sekali ya, jadi semacam kita ganjel gitulah, kita masukin selongsong plat gitu ya, kita bikin ngikutin asnya, kita masukin, jadi udah agak kenceng sih, tapi nggak bisa benar-benar nggak bisa benar-benar kenceng. Jadi ya sudah, itu kita cuman akalin aja. Dan juga itu saya udah laporan sama Pak Wahidnya bahwa kita ngerjain ini, ngakalin ini, saya tidak berani jamin itu bakalan awet. Namanya juga ngakalin ya, semampunya saya, karena tukang bubut aja nggak mau ngerjain gitu. Jadi ya sudah, kita udah muter-muter ke tukang bubut, mau ditambah daging nggak bisa, dibikin bos lagi juga mereka angkat tangan. Jadi ya sudah, kita akalin, dapatnya seperti itu ya. Oke, jadi ini nanti bakalan kita, kalau pelek udah kepasang, ban udah kepasang, nanti bakalan kita cuci semua ya. Karena ini bukan restorasi total, frame-nya nggak perlu kita cat, nanti kita bersihkan aja ya. Itu, oke. Jadi kurang lebih sekian. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah ada progres yang lebih signifikan. Jadi videonya kita udahin dulu di sini untuk part yang ini ya, Supranya Pak Wahid.
Oke, jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.